Di sebuah desa terpencil bernama Wring in Legi, setiap malam purnama, warga selalu menatap ke langit dengan ketakutan. Sebab dari atas tiang listrik tua sering terdengar suara cekikikan perempuan. Dan tak lama kemudian, plak, sesuatu yang hangat, amis, dan busuk jatuh dari langit. Mereka menyebutnya pocong wedon, arwah perempuan setinggi tiang listrik yang meludahi siapapun yang pernah menghina kematiannya. Dan sejak saat itu, tak ada yang berani menengadah ke langit malam lagi. Desa Wring in Legi selalu dikenal sebagai desa yang tentram. Sawah hijau membentang di sisi timur, sementara di baratnya hutan bambu menjulang rimbun. Tapi sejak 2 bulan terakhir, suasana itu berubah mencekam. Warga sering mendengar suara cekikikan perempuan di antara desir bambu setiap menjelang maghrib. Semula, orang mengira hanya suara angin atau anak kecil bermain petak umpet. Namun, semuanya berubah ketika Bu Siti, pedagang sayur di pasar, pulang melewati jalan bambu pada sore hari. Saat itu, langit berwarna jingga dan sunyi tak biasa. Ia berjalan cepat sambil menenteng keranjang sayur. Tiba-tiba, plak, sesuatu yang hangat dan berlendir jatuh di kepalanya. Astagfirullah, apa ini? Serunya sambil menyeka rambutnya. Bau anyir dan amis menyengat hidungnya, seperti darah basi bercampur tanah kubur. Ia menengadah, tapi tak ada apapun di atas selain tiang listrik dan daun bambu yang bergoyang pelan. Sejak saat itu, Bu Siti tak pernah bisa tidur nyenyak. Dagangannya selalu basi, uangnya hilang entah kemana, dan anaknya jatuh sakit tanpa sebab. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa warga lain mulai mengalami kejadian serupa. Ludah jatuh dari langit, bau busuk menyeruak, lalu kesialan datang berturut-turut. Sampai akhirnya malam itu, Warto, penjaga ronda desa, memutuskan menyelidikinya. Ia dikenal pemberani, sering menjaga pos kamling hingga dini hari. Dengan senter dan sebatang pentungan kayu, ia berkeliling ke arah jalan bambu. Angin bertiup lembab dan suara jangkrik seperti mendadak hilang. Kalau benar ada makhluk itu, biar aku yang lihat sendiri, gumamnya. Ketika Warto berdiri di bawah tiang listrik, dekat kubangan kecil, bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitarnya menjadi dingin luar biasa. Tiba-tiba dari arah atas terdengar bunyi klik, klik, seperti kain diseret di udara. Ia mendongak. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah sosok menjulang tinggi, setinggi tiang listrik, berbalut kain kafan kotor yang menggantung panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari sela kain kafan itu menjuntai rambut hitam panjang seperti akar pohon. Sosok itu tertunduk, lalu meludah dari ketinggian. Ludah itu jatuh tepat di pundak Warto. Panas, berbau bangkai busuk. Ia menjerit dan terhuyung jatuh. Sosok itu tertawa pelan, suara seperti perempuan, tapi berat dan serak. Kau semua yang meludahiku dulu, sekarang giliranku. Warto berlari tunggang langgang pulang. Tapi sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama. Motor rusak tanpa sebab, kambingnya mati mendadak, istrinya jatuh sakit, dan setiap malam ia mimpi basah dengan perempuan berpakaian kafan. Warga mulai ketakutan. Mereka percaya roh itu adalah Weni, seorang perempuan muda yang dulu bunuh diri di dekat tiang listrik setelah dipermalukan calon suaminya karena kehamilan di luar nikah. Katanya jasadnya dimakamkan tanpa kafan yang layak, bisik Bu Siti suatu pagi di warung kopi. Mungkin dia marah karena merasa diludahi harga dirinya dulu. Sejak itu, tak ada yang berani lewat jalan bambu setelah maghrib. Anak-anak dilarang keluar dan pos ronda dibiarkan kosong. Setiap kali angin bertiup membawa aroma busuk,
warga menutup pintu rapat-rapat. Namun, entah kenapa, setiap malam Jumat Kliwon, suara cekikikan dari langit terdengar lagi, disusul bunyi plak di atap rumah warga. Tak lama kemudian, kesialan baru muncul. Bayi menangis tanpa sebab, sumur bau amis, ayam mati bergantian. Desa Wringin-Legi yang dulunya tentram kini seperti hidup di bawah teror. Dan semua berawal dari ludah misterius yang jatuh dari langit yang tak seorang pun berani cari tahu asalnya lagi. Tapi Warto tahu satu hal. Kalau aku diam, satu desa bisa kena. Aku harus cari orang yang bisa mengusirnya, katanya dengan wajah pucat. Dan disitulah awal dari rencana besar memanggil seseorang yang tak pernah gagal mengusir makhluk halus. Kiai Rohmad dari pesantren di seberang hutan. Angin malam di desa Wringin-Legi selalu membawa aroma lembab dari hutan bambu di barat desa. Namun, sejak kejadian yang menimpa Warto, aroma itu berubah menjadi campuran busuk amis dan tanah kubur. Tak ada lagi warga yang berani keluar setelah azan Isya. Suara jangkrik pun seperti enggan bersuara di malam-malam yang kini diselimuti ketakutan. Malam itu, Warto kembali duduk di teras rumahnya. Ia masih merasa tubuhnya panas di bagian pundak tempat ludah itu jatuh. Di bawah cahaya lampu petromak, kulitnya tampak kehitaman seperti terbakar. Istrinya, Murni, memegangi tasbih sambil berbisik doa, sementara anak mereka menangis dalam tidurnya. "Sudah, To, jangan pikir macam-macam," ujar Murni lirih. "Tidak, Enduk. Kalau aku diam, makhluk itu akan makin berani." Warto menatap ke arah tiang listrik di ujung jalan desa. Tempat itu kini jadi pusat ketakutan warga. Di sana dulu, Weni ditemukan tewas menggantung diri dengan kain jarit, tepat di bawah tiang yang kini selalu jadi sumber ludah dari langit. Sejak malam pertama Warto melihatnya, beberapa warga juga mulai mengaku melihat bayangan tinggi menjulang setiap menjelang maghrib. Salah satunya Pak Diran, petani tua yang suka pulang dari sawah selepas Isya. Suatu malam, ketika kabut turun tebal, Pak Diran lewat di jalan bambu sambil menuntun sepedanya. Ia berhenti sebentar di bawah tiang listrik itu karena rantai sepedanya terlepas. Saat jongkok memperbaiki rantai, ia mendengar suara cekikikikik, suara tawa perempuan, tapi bukan dari arah depan, dari atas. Pak Diran perlahan menengadah. Seketika dadanya seakan berhenti berdetak. Di atas tiang listrik, sesuatu bergerak pelan, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh kabel. Tubuhnya panjang, seluruh kain kafannya menjuntai, berlapis-lapis seperti akar yang tumbuh ke tanah. Dari sela kain itu, rambut hitam panjang berterbangan tertiup angin. Wajahnya pucat seperti kapur, bibirnya robek memanjang, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental. "Kau yang suka tertawa, melihatku dulu." Suara itu seperti bergaung di kepala. Lalu, plak! Cairan panas itu jatuh menimpa wajah Pak Diran. Bau bangkai menyengat menusuk hidungnya. Ia menjerit, terjatuh, lalu pingsan di tempat. Keesokan paginya warga menemukannya dengan mata merah bengkak, kulit di pipi melepuh. Dan sejak itu, ia tak bisa bicara lagi. Hanya bisa menunjuk ke arah tiang listrik sambil menangis ketakutan. Bu Siti yang mendengar kabar itu makin yakin bahwa arwah Weni belum tenang. Dulu, sebelum bunuh diri, Weni memang sering diledek para lelaki kampung, termasuk Diran muda, karena mengandung tanpa suami sah. Ia dipermalukan di depan umum dan dianggap aib desa. Tak lama setelah itu, ia ditemukan tergantung di bawah tiang listrik sambil membawa selembar kertas berisi tulisan, "Kalian meludahiku, sekarang aku akan meludahi dunia kalian." Tulisan itu dulu diabaikan, tapi kini satu persatu orang yang pernah menertawakannya mulai terkena musibah.
Malam berikutnya, warga mengadakan doa bersama di surau kecil dekat rumah Bu Siti. Tapi di tengah doa, angin berhembus kencang hingga lampu padam. Dalam gelap itu, bau busuk tanah basah tercium semakin kuat. Anak-anak menangis dan dari arah luar terdengar suara keras. Plak, 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 seperti sesuatu jatuh di atap genteng. Ketika lampu menyala, mereka melihat jejak cairan hitam menetes dari langit-langit surau. Beberapa warga langsung jatuh sakit esok harinya. Demam tinggi, kulit melepuh, mata bengkak. Desa Wringinlegi benar-benar kacau. Tiap malam, suara tawa perempuan menggema dari arah tiang listrik dan tak ada yang berani keluar rumah lagi. Bahkan, para anjing pun menyalak tanpa arah, seolah melihat sesuatu menjulang di ujung jalan. Warto yang kini makin tertekan akhirnya berkata di depan warga, "Kita butuh orang alim, orang yang bisa bicara dengan makhluk seperti dia. Kalau tidak, satu desa bisa jadi korban." Bu Siti mengangguk setuju, dan malam itu mereka sepakat mengirim utusan ke pesantren Kiai Rohmat, seorang ulama terkenal di daerah Kalibaru yang dikenal bisa menenangkan roh-roh gentayangan tanpa kekerasan. Sebelum berangkat, Warto menatap sekali lagi ke arah tiang listrik itu dari kejauhan. Dalam gelap, ia melihat sekilas bayangan tinggi besar bergerak perlahan seperti sedang menunduk menatap desa. Dari jauh terdengar suara lirih perempuan menangis bercampur tawa seram. "Aku belum selesai, Warto." Lalu suara itu hilang, berganti keheningan yang membuat jantung siapapun yang mendengarnya bergetar ketakutan. Desa Wringinlegi pun bersiap menyambut kedatangan sang kiai, satu-satunya harapan untuk menghentikan ludah terkutuk dari langit itu. Sejak malam kejadian di surau itu, desa Wringinlegi seolah berubah menjadi tempat tanpa kehidupan. Burung-burung tidak berkicau, ayam enggan berkokok, dan setiap malam langit terasa berat seolah dilapisi kabut pekat dari dunia lain. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Ada yang demam tinggi, ada yang kulitnya mengelupas seperti terbakar. Bahkan beberapa warga kehilangan suara begitu saja. Pagi itu, Darmo, kepala dusun, berjalan keliling kampung sambil membawa pengeras suara tua. Warga diminta berkumpul di balai desa. "Kita harus bicara soal makhluk itu." Suaranya terdengar serak di antara sunyi yang menakutkan. Di balai desa, sekitar 20 warga berkumpul. Warto duduk di pojok dengan wajah pucat, sementara Bu Siti menunduk menatap tanah. Dari arah belakang terdengar tangisan kecil anak Pak Diran yang kini kehilangan ayahnya karena koma setelah kejadian ludah hitam malam sebelumnya. "Setiap hari ada korban baru," kata Bu Siti lirih. "Semalam aku dengar suara ludah jatuh di genteng, dan pagi ini sumurku bau darah basi." Warto menimpali, "Aku yakin itu arwah Weni. Dia masih dendam. Dulu banyak orang mempermalukannya. Termasuk kita sendiri." Desa mendadak hening. Tak seorang pun berani menyangkal kata-kata itu. Weni, nama yang kini diucapkan dengan ketakutan, padahal dulu ia hanya seorang gadis kampung biasa. Cantik, lugu, dan dikenal baik hati. Tapi nasibnya berubah ketika ia mengandung tanpa suami sah. Orang-orang menuduh, mencaci, bahkan meludahinya saat ia berjalan di jalanan desa. Di depan rumah kepala dusun, ia berlutut meminta maaf, tapi tak ada yang mau menerima. Malam setelah penghinaan itu, ia pergi ke bawah tiang listrik dekat hutan bambu, dan keesokan paginya ditemukan tergantung dengan kain jarit lusuh. Namun, jasadnya tidak dimandikan dan tidak dikafani dengan layak. Orang-orang takut menyalatkannya. Mereka hanya membungkus tubuhnya seadanya, lalu menguburnya di tepi hutan. Dan kini, semua ludah itu kembali pada mereka. Sejak malam itu, kutukan benar-benar menjadi nyata.
Bu Siti kehilangan seluruh dagangan di pasar. Sayurannya membusuk setiap kali ia hendak berangkat. Suaminya jatuh dari tangga dan patah tangan. Rumah Pak Diran kini dikelilingi bau busuk, dan dari arah sumur sering terdengar suara perempuan menangis di tengah malam. Bahkan anak kecil pun jadi korban. Seorang bocah bernama Rian, cucu Pak Darmo, tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain di bawah tiang listrik pada sore hari. Tubuhnya panas, matanya berwarna hitam seperti arang, dan ia terus menggumam, "Tante Weni." Tante Weni meludah dari langit sebelum akhirnya pingsan. Desa Wringin Legi seperti mati rasa. Tiap malam warga hanya bisa bersembunyi di rumah sambil menutup jendela dan mematikan lampu, berharap ludah itu tidak jatuh ke atap mereka. Namun ketakutan itu mencapai puncak pada malam Jumat Kliwon. Warto yang sedang berjaga di rumah tiba-tiba mendengar suara gemuruh aneh, seperti angin mengelilingi satu titik di udara. Ketika ia mengintip dari celah jendela, matanya hampir tak percaya. Di atas tiang listrik itu, pocong wedon setinggi tiang itu berdiri kaku. Tubuhnya menjulang menembus kabut dan matanya memancarkan cahaya merah samar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan dari dalamnya menetes cairan hitam jatuh perlahan ke tanah. "Aku hanya ingin mereka merasakan malu seperti aku," katanya dalam suara yang menggema seolah datang dari segala arah. Setiap kata yang keluar diikuti suara petir yang menggelegar. Pohon bambu bergoyang hebat dan atap rumah warga bergetar seakan diterpa badai. Murni berteriak, "Toh, jangan lihat, tutup jendela." Tapi Warto terpaku. Ia melihat wajah pocong itu perlahan berubah. Bukan lagi hanya hantu. Ada air mata mengalir di pipinya, antara amarah dan kesedihan yang sama besarnya. Tiba-tiba, ludah hitam itu menetes tepat ke halaman depan rumah Warto, meninggalkan bekas hangus di tanah. Bau busuk menyebar cepat, dan dari dalam rumah, suara bayi menangis seolah ribuan. Malam itu, semua warga terbangun karena suara jeritan yang menggema dari arah tiang listrik. Tak seorang pun berani keluar. Suara itu terus terdengar sampai menjelang subuh, kemudian hilang bersama kabut tebal yang menutup seluruh desa. Pagi harinya, Warto mendatangi kepala dusun. Dengan mata sembab dan suara gemetar, ia berkata, "Pak Darmo, sudah waktunya kita memanggil Kiai Rohmad. Kalau tidak, kita semua akan mati sebelum ludah itu berhenti jatuh." Kepala dusun mengangguk dengan wajah pucat. "Baik Warto, malam ini juga aku kirim utusan ke pesantren beliau. Semoga masih mau datang ke desa ini." Warto menatap ke arah hutan bambu, tempat asal suara tawa itu. Dalam benaknya hanya satu hal yang terlintas. Apakah arwah itu masih bisa dimaafkan atau harus dilawan sampai binasa? Dan malam itu menjadi awal dari pertemuan antara manusia dan arwah yang menolak tenang. Pertemuan yang akan menentukan nasib seluruh warga desa Wringin Legi. Angin sore itu bertiup pelan, tapi udara di desa Wringin Legi terasa berat, seolah-olah seluruh hawa desa dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Di ujung jalan dekat tiang listrik, kabut menggantung rendah. Tidak ada anak bermain, tidak ada suara ayam, hanya desiran bambu dan bau busuk samar yang belum juga hilang. Kabar bahwa Kiai Rohmad akan datang menyebar cepat. Warga menunggu dengan harapan besar, meski sebagian masih gemetar ketakutan. Mereka tahu makhluk yang sedang mereka hadapi bukan sembarang arwah penasaran. Menjelang maghrib, dari arah timur terlihat cahaya lentera bergerak perlahan. 3 sosok pria berpakaian putih berjalan mendekat. Di depan mereka, seorang lelaki paruh baya dengan sorban hijau dan wajah teduh tapi tegas. Dialah Kiai Rohmad, ulama dari pesantren Kalibaru yang dikenal
karena pernah menenangkan makhluk penunggu jembatan yang menewaskan banyak orang beberapa tahun lalu. Warto menyambutnya dengan takzim. "Terima kasih sudah datang, Kiai. Kami sudah tidak kuat lagi." Kiai Rohmad menatap sekeliling. "Desamu berat auranya, Nak Warto. Ini bukan gangguan biasa. Ada dendam lama yang belum diselesaikan." Darmo, kepala dusun, mengangguk pelan. Ia lalu menceritakan semua. Dari kisah Weni yang bunuh diri, ludah busuk yang jatuh dari langit, sampai korban yang terus bertambah. Kiai Rohmad mendengarkan dalam diam, lalu menatap ke arah tiang listrik yang berdiri di tepi jalan. "Di sanakah tempat perempuan itu menggantung diri?" tanya beliau. "Iya, Kiai," jawab Bu Siti gemetar. "Sejak malam dia meninggal, tidak ada yang berani lewat situ." Kiai Rohmad menghela napas panjang. Arwahnya tidak diterima bumi maupun langit. Ia masih membawa rasa malu dan amarah. Tapi ingat, bukan dia musuh kita, yang jadi musuh adalah dendamnya. Menjelang malam, Kiai Rohmad meminta semua warga berkumpul di surau. Mereka membaca Yasin bersama. Saat doa mulai bergema, angin berputar kencang. Lampu petromak di dinding bergetar hebat, lalu padam. Tiba-tiba terdengar suara plak, plak, plak di atap surau, diiringi tawa panjang yang menggema dari arah tiang listrik. Anak-anak menangis, beberapa warga menjerit, namun Kiai Rohmad tetap duduk tenang. Ia mengangkat tangannya dan membaca ayat kursi dengan suara tegas. "Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah dingin seperti es. Dari pintu surau muncul kabut tebal, dan di tengahnya perlahan-lahan muncul wujud itu. Pocong wedon setinggi tiang listrik, Weni. Tubuhnya menjulang menembus atap surau, matanya merah menyala, kain kafannya robek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit pucat berurat hitam. Rambutnya keluar dari sela-sela kafan dan melambai seperti ditiup badai. Seluruh warga berlari ketakutan, kecuali Kiai Rohmad yang masih duduk bersila. "Weni," suaranya tenang namun tegas. "Mengapa kau tidak pergi dari tempat ini? Bukankah tubuhmu sudah dikuburkan dengan doa?" Makhluk itu menunduk, lalu suaranya terdengar dalam. "Aku tidak tenang. Mereka meludahiku, menghinaku. Kini aku meludah balik pada mereka. Biar mereka tahu rasanya jadi aku." Suara itu menggema, membuat genteng surau bergetar. Dari mulut pocong itu menetes lagi cairan hitam pekat, tapi Kiai Rohmad tak bergeming. Ia menggenggam tasbihnya, lalu berkata, "Kau benar disakiti, tapi membalas dengan cara ini hanya memperpanjang siksa. Kau ingin tenang, bukan?" Pocong itu terdiam lama. Hanya terdengar isakan samar dari dalam kafan. Lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan suara tangis perempuan terdengar jelas dari balik kain kafannya. Suara itu membuat seluruh warga yang masih di sekitar surau berlutut ketakutan. "Aku malu," suaranya lirih. "Aku tidak mau mereka lupa bagaimana rasanya diludahi." Kiai Rohmad berdiri, lalu memercikan air dari kendi yang dibawa santrinya ke tanah. Saat air itu jatuh, pocong itu mengerang keras hingga seluruh kaca jendela pecah. Petir menyambar di langit tanpa hujan. "Weni," teriak Kiai Rohmad, "aku tidak akan memusnahkanmu, tapi berhentilah mengganggu mereka. Jika kau masih meludah ke rumah warga, aku bersumpah demi nama Allah, aku akan membinasakanmu dengan izinnya." Seketika itu, suara jeritan dari pocong wedon menggema ke seluruh desa. Udara menjadi berat, tanah bergetar pelan, lalu perlahan sosok itu memudar, meninggalkan bau anyir menyengat yang perlahan hilang tertiup angin. Semua warga yang menyaksikan malam itu berlutut menangis. Bu Siti pingsan, Pak Darmo membaca istighfar tanpa henti, sementara Warto menatap langit yang kini kembali gelap tanpa kabut. Kiai Rohmad menunduk lama, lebih
Dia belum pergi sepenuhnya, ucapnya pelan. Tapi malam ini dia sudah mendengar janji. Kalau ia berani melanggar, maka aku akan kembali. Dan kali itu tidak akan ada ampun desa Wringin lagi. Malam itu sunyi. Hanya bunyi angin yang pelan melewati bambu, seolah membawa bisikan terakhir dari sosok yang tinggi menjulang itu. Aku akan diam selama mereka tidak lupa bagaimana aku mati. Malam itu, bulan purnama menggantung besar di atas langit Wringin lagi. Udara dingin menembus kulit, membuat seluruh desa terasa mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Semuanya seolah menahan napas. Di tengah lapangan dekat surau, Kyai Rohmad duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya diletakkan kendi berisi air doa, segenggam tanah dari makam Weni, dan sebatang lilin kecil yang bergetar nyalanya tertiup angin lembut. Beberapa warga berdiri jauh di belakang, termasuk Warto dan Darmo yang memegangi lampu petromak dengan tangan gemetar. "Kyai, apa benar malam ini dia akan datang lagi?" tanya Warto lirih. Kyai Rohmad menatap langit. Dia menepati janji. Dendam tak akan lenyap hanya dengan doa. Ia butuh perjanjian agar tenang angin tiba-tiba berputar cepat, membawa bau anyir bercampur bunga Kamboja. Lilin di depan Kyai Rohmad padam. Dari arah tiang listrik, tempat Weni dulu menggantung diri, kabut tebal mulai turun lagi, menutupi setengah lapangan. Samar-samar terdengar suara isakan, lalu langkah gemerisik seperti kain terseret di tanah. Warto mundur spontan. Astagfirullah, dia datang lagi. Dari balik kabut, sosok tinggi menjulang muncul perlahan. Pocong wedon Weni berdiri menatap Kyai Rohmad. Kini tubuhnya tampak lebih tenang, tak lagi sekuat malam sebelumnya, tapi matanya tetap merah menyala seperti bara. Dari selakain kafannya keluar rambut panjang hitam legam yang menutupi sebagian wajahnya. Kyai Rohmad berdiri perlahan. "Weni, malam ini aku memanggilmu bukan untuk mengusir, tapi untuk menyelesaikan." Suara dari balik kafan terdengar pelan, bergetar seperti suara angin melewati bambu kering. "Mereka belum menyesal, Kiai. Mereka masih menyebut namaku dengan jijik." Kyai Rohmad menatap ke arah warga yang berdiri di belakang. "Darmo, panggil semua perempuan yang pernah meludahinya dulu." Sekarang, Warto dan Darmo saling berpandangan takut, tapi akhirnya berlari ke rumah-rumah sekitar. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang perempuan, salah satunya Bu Siti, yang kini wajahnya masih terlihat pucat dan penuh rasa bersalah. Mereka berjalan pelan, menunduk di depan sosok tinggi itu. Kyai Rohmad kemudian berbicara lantang. "Weni, dengar baik-baik. Mereka akan meminta ampun malam ini. Jika kau menerima, maka kau akan tenang. Tapi jika kau menolak, maka kau tak akan pernah bisa pergi dari tanah ini." Sosok pocong itu menunduk lama. Tiba-tiba dari dalam kafannya terdengar isakan yang berubah menjadi teriakan keras, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Lilin yang sudah mati menyala kembali dengan api biru. "Mereka meludahiku saat aku mati tergantung di pohon itu, Kiai," jerit Weni. "Aku hanya ingin mereka tahu bahwa rasa malu itu membunuhku lebih cepat daripada tali di leherku." Bu Siti jatuh berlutut sambil menangis. "Ampun Weni, kami salah, kami takut, tapi kami malah menghina. Tolong lepaskan kami dari dosa ini." Sosok tinggi itu diam lama. Dari matanya yang menyala menetes sesuatu yang bukan darah, tapi air hitam pekat yang jatuh ke tanah, membuat rerumputan di bawahnya layu seketika. Namun setelah itu, suara tangisnya berubah pelan menjadi seperti ratapan seorang perempuan biasa. Kyai Rohmad mulai membaca ayat suci. Angin berhembus lembut
dan perlahan tubuh pocong itu mulai mengecil dari setinggi tiang listrik menjadi setinggi manusia biasa. Suara kain bergesekan terdengar semakin pelan hingga akhirnya ia hanya berlutut di depan Kiai Rohmad. "Aku ingin pulang, Kiai." Suaranya lirih seperti bisikan. "Tapi aku takut, dosa orang-orang yang mencemarkanku belum lunas." Kiai Rohmad memejamkan mata, lalu menggenggam segenggam tanah dari kendi itu. Ia menaburkannya ke udara sambil berucap, "Dengan izin Allah yang Maha Pengampun, aku ikat perjanjian antara arwah Weni dan tanah Wring In Legi. Jika ada yang berani mengulang perbuatan hina, maka arwah ini berhak menampakkan diri untuk menegur, bukan untuk membalas." Petir menyambar sekali di langit tanpa hujan. Angin berhenti berhembus. Sosok pocong itu menatap Kiai Rohmad terakhir kalinya. "Terima kasih, Kiai. Aku akan diam sampai waktu memanggilku lagi." Lalu perlahan tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang berputar dan naik ke udara, menembus bulan purnama yang menggantung di langit. Warga yang melihat malam itu menangis, sebagian bersujud di tanah. Namun ketika semua tampak tenang, tiba-tiba dari arah kuburan tua di belakang surau terdengar suara tawa kecil, lirih tapi jelas seperti suara Weni dahulu. Kiai Rohmad menatap ke arah itu, lalu berkata pelan pada Warto, "Dia tidak sepenuhnya pergi, dia hanya tertidur. Tapi selama manusia tak mengulang keburukan yang sama, ia akan tetap diam." Sejak malam itu, desa Wring In Legi kembali tenang. Namun, hingga hari ini, setiap kali bulan purnama datang dan angin berhembus dari arah timur, warga masih mencium bau Kamboja dan mendengar suara kain diseret pelan di bawah tiang listrik tempat Weni dulu menggantung diri. Mereka tahu perjanjiannya masih berlaku. Pagi pertama setelah malam purnama terasa berbeda di desa Wring In Legi. Kabut yang biasanya pekat sehabis subuh kini menipis lebih cepat dan sinar matahari menembus celah bambu dengan lembut. Burung-burung kembali bernyanyi di sawah dan suara ayam jantan terdengar dari segala penjuru. Namun, ketenangan itu masih diiringi rasa was-was di hati warga. Tak ada yang berani berbicara lantang tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Seolah-olah semua sepakat untuk membiarkan rahasia itu terkubur bersama kabut pagi. Warto duduk di beranda rumahnya, menatap tiang listrik di kejauhan yang kini tampak biasa saja. Tidak ada bekas darah, tidak ada bau busuk, tidak ada kabut hitam. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar suara tangis Weni di telinganya. "Dia bukan setan, Nur," kata Warto lirih kepada istrinya, Murni, yang menyiapkan teh hangat. "Dia cuma perempuan yang terlalu lama disakiti dan tidak pernah dimaafkan." Murni menatap suaminya dengan mata berkaca. "Kalau begitu, biarlah dia tenang sekarang. Semoga Allah mengampuninya." Di ujung jalan, Bu Siti terlihat berjalan perlahan menuju rumah Warto. Wajahnya tampak lebih segar meski masih menyimpan rasa bersalah. Ia membawa sekeranjang bunga Kamboja putih. "Warto, aku ingin menanam ini di bawah tiang listrik itu," ujarnya pelan. "Biar jadi tanda kalau kami sudah benar-benar menyesal." Mereka bertiga berjalan ke sana. Di bawah tiang itu kini masih tersisa sedikit bekas tanah terbakar dari upacara Kiai Rohmad semalam. Udara di sekitarnya terasa dingin tapi damai. Bu Siti berlutut, menggali tanah dengan tangannya sendiri, lalu menanam bunga Kamboja itu sambil berbisik lirih. "Weni, maafkan aku. Maafkan kami semua." Angin berhembus lembut, membawa aroma wangi samar seperti bunga melati. Warto memejamkan mata, merasakan getaran aneh di dadanya, bukan ketakutan, tapi kelegaan. Sementara itu, di rumah kepala dusun, Pak Darmo,
dan beberapa warga berkumpul untuk membahas keadaan desa. Kiai Rohmad sudah kembali ke pesantrennya pagi tadi, kata Darmo. Beliau berpesan agar warga tetap sholat berjamaah dan tidak lagi mempergunjingkan masa lalu orang lain. Kalau kita kembali pada jalan yang kotor, dia takut Weni akan terbangun lagi. Suasana hening. Semua warga menunduk. Sejak kejadian itu, perubahan besar terjadi di Ring In Legi. Warung Bu Siti yang semula sepi kini ramai lagi. Tanaman di ladang Pak Diran kembali tumbuh subur. Bahkan ayam-ayam yang dulu mati mendadak kini mulai bertelur banyak. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa mereka lupakan. Suara tawa kecil yang kadang muncul di tengah malam, lembut seperti seseorang yang sedang menjaga. Warto sendiri memilih untuk tetap berjaga setiap malam Jumat. Ia tidak lagi membawa pentungan kayu, melainkan seutas tasbih pemberian Kiai Rohmad. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit, ia berdiri di bawah tiang listrik yang kini dihiasi bunga kamboja yang tumbuh indah. "Weni," bisiknya pelan, "kalau kau masih di sini, jagalah kami seperti dulu kami gagal menjagamu." Tak lama, angin bertiup pelan. Dari antara dedaunan bambu, terdengar suara perempuan menirukan suara angin. "Sudah aman, Warto." Ia terdiam. Suaranya begitu lembut, begitu nyata. Warto tersenyum tipis, lalu menunduk dan menggumamkan doa. Ia tahu Weni tidak sepenuhnya pergi. Tapi kini, arwah itu bukan lagi sosok menakutkan yang meludah dari langit, melainkan penjaga sunyi bagi desa yang pernah menyakitinya. Beberapa minggu kemudian, Kiai Rohmad mengirim surat ke kepala dusun Darmo. Dalam surat itu tertulis, "Desa kalian telah diampuni, tapi jangan lupa, roh dendam tidak lahir dari kematian, melainkan dari kebusukan hati manusia yang masih hidup. Jika kalian kembali menebar fitnah, maka pocong wedon itu akan kembali menegur. Tapi jika kalian menebar kebaikan, maka Weni akan tetap menjadi penjaga yang tidak terlihat." Surat itu dibingkai dan digantung di balai desa hingga hari ini. Dan setiap kali malam purnama datang, sinar bulan selalu jatuh paling terang di atas bunga kamboja putih di bawah tiang listrik itu. Tempat pertama kali ludah Weni jatuh ke kepala Bu Siti dan tempat terakhir arwahnya menghilang bersama cahaya doa. Fajar menyingsing di Ring In Legi. Suara azan subuh berkumandang, menggema menembus embun pagi. Warto menatap langit dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Desa itu kini hidup kembali, bukan karena arwah telah pergi, tapi karena manusia di dalamnya akhirnya belajar meminta maaf dan mengampuni. Dan di antara sinar matahari pagi yang menembus bambu, seolah ada bayangan samar seorang perempuan berjubah kafan berjalan menjauh menuju sawah sambil menoleh sekali dan tersenyum. Kadang yang paling menakutkan bukanlah arwah dari kubur, tapi rasa bersalah yang tidak pernah ditebus. Ring In Legi kini tenang, tapi siapapun yang datang ke sana dan melihat bunga kamboja di bawah tiang listrik itu, jangan pernah meludah meski hanya sekali, sebab ada yang masih berjaga dari balik kabut pagi.